Nabi Muhammad membebaskan persembahan yang diberi oleh penduduk kampung nelayan. Ketua kampung marah dan meminta penduduk untuk menangkap Nabi Muhammad. Penduduk berlari menuju tepi pantai. Melihat jumlah penduduk yang berbondong-bondong ke arah Nabi Muhammad, Abu Thalib meminta Abbas untuk melindungi Nabi. Mereka menahan pergerakan penduduk. Air laut menghempaskan gelombangnya ke tepi pantai. Penduduk yang hendak menangkap Nabi bergerak mundur dan menjauhi Nabi. Berhala yang dipuja penduduk desa nelayan pun hancur. Gelombang laut semakin tinggi menyapu daratan. Abu Thalib, Abbas membantu Nabi Muhammad menyelamatkan ibu dan anak yang dijadikan persembahan. Di pinggir tebing, Nabi Muhammad berdoa, memohon keberkahan kampung ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air laut kembali bergejolak, lalu memuntahkan hasil lautnya. Ikan-ikan terdampar di perkampungan dengan jumlah yang sangat banyak. Penduduk yang menyaksikan hal itu segera mengambil wadah untuk memungut ikan-ikan tersebut. Penduduk sangat gembira, sudah lama mereka tidak mendapatkan rezeki, dan kini atas kuasa Allah yang Ia berikan kepada kekasihnya, rezeki itu datang melimpah ruah. Anak-anak pun bersuka cita. Abu Thalib kembali menyaksikan tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu kelanjutannya di akun ini hanya di Snack Video. Nabi Muhammad menyaksikan sepasang suami istri sedang bertengkar. Suaminya ingin mengubur anaknya. Anak perempuan dianggap tak berguna dan akan dijadikan budak. Maka ayahnya pun tak tega dan ingin mengubur anaknya saja sedari kecil agar tak dijadikan budak. Nabi Muhammad langsung mendatangi bayi perempuan itu dan mengangkatnya. Nabi ingin menyelamatkan bayi wanita itu. Dan ketika beliau mengangkat anak tersebut, ayahnya pun datang menemui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, ada berapakah ayah yang sepertimu yang tega mengubur anak wanitanya? Padahal anak ini memiliki mata yang indah sepertimu. Insya Allah, anak ini akan berumur panjang dan kelak anak-anaknya pun akan memiliki mata seperti matamu. Mendengar perkataan Nabi, pria itu pun tersentuh. Lalu Nabi pun kembali mengembala kambingnya. Keesokannya, Abdul Muthalib datang menemui Abu Lahab. Beliau ingin menyampaikan bahwa Nabi Muhammad telah membayar hutangnya. Ini adalah hutang Nabi Muhammad untuk menebus ibu susunya, Suaibah Halimah. Mendengar perkataan Abu Thalib, Abu Lahab pun tertegun atas kesombongannya. Lalu Nabi Muhammad beserta pamannya melakukan perjalanan. Mereka akan menyiarkan agama Allah. Rombongan Nabi Muhammad beserta pamannya Abu Thalib telah sampai di kampung kaum Nasrani. Mereka melihat orang-orang Nasrani sedang melakukan ritual. Namun pemandangan ini sungguh tak biasa. Ada orang-orang yang dipukuli dan dilempari dengan batu, serta dicambuk tubuhnya. Nabi Muhammad yang mulia langsung berlari untuk melindungi orang-orang yang dicambuk itu. Kita lanjut di Snack Video. Tibalah Nabi Muhammad di kota Makkah. Melihat Nabi Muhammad dibopong dengan keadaan pingsan oleh Abu Thalib, Abdul Muthalib pun tak kuasa menahan kesedihannya. Setelah kehilangan Aminah, kini Nabi Muhammad pun jatuh sakit. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah agar Allah segera menyembuhkan cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu sore, Nabi Muhammad bangun dari pingsannya. Nabi Muhammad telah sadar dan telah sembuh dari sakitnya. Hingga keesokan harinya, Nabi Muhammad yang telah sembuh ikut bersama kakeknya membersihkan Ka'bah. Begitu juga dengan penduduk Mekah. Mereka akan melakukan ibadah haji. Saat itu seluruh orang mengganti pakaiannya menjadi pakaian ihram yang berwarna putih. Mereka pun mengelilingi Ka'bah melakukan tawaf. Tapi sungguh sayang, orang-orang musyrik hanya mengelilingi Ka'bah tanpa melakukan apapun. Bahkan mereka sia-siakan agama Allah terdahulu dan mereka mencampurnya dengan menyembah berhala. Tapi Abdul Muthalib dan cucunya Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji yang sesuai dengan ajaran agama yang lurus. Mereka pun melakukan ibadah haji dan mengelilingi Ka'bah. Usia Abdul Muthalib yang sudah semakin tua membuat tubuhnya mulai lemah. Dia pun sudah tak tahan lagi dan akhirnya Abdul Muthalib pun terseok-seok hingga akhirnya tubuhnya pun jatuh ke tanah, ditopang oleh Nabi Muhammad dan orang-orang di sekitar itu.